Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue di Macro Circle atau Bob. Ya, video kali ini tentang dari daily profile dari ICT Concept. Ya, dari ICT Market Profile. Apa itu daily profile? Sebelum kita jelasin, gue izin nyalain rokok dulu. Oke, jadi video kali ini tentang daily profile. Apa itu daily profile? Yaitu profile harian ya, dalam siklus profile harian dari ICT Concept. Berarti mencakup tentang perilaku harian tersebut ya. Jadi di dalam daily profile itu adalah termasuk dalam ICT market profile, mekanisme mencakup perdagangan harian ya, mencakup perdagangan harian dalam artian dalam siklus satu hari ya, atau interday. Jadi memiliki perilaku yang berbeda-beda dalam pergerakan harian, guys. Jadi memiliki perilaku yang berbeda-beda. Berarti dalam artian ada beberapa perilaku dalam profil harian. Jadi bukan cuma satu ya, seperti halnya kayak weekly profile ya. Seperti itu. Ada beberapa profil-profil yang berbeda. Ya. Lalu kemudian tujuannya untuk membantu trade setup dalam intraday atau perdagangan harian kita. Jadi ada yang pertama daily profile London reversal New York continuation. Yang kedua London consolidation New York manipulasi atau New York yang reversal. Yang ketiga adalah London bullish protraction atau bearish protraction, New Yorknya sebagai reversalnya. Nah, itu ketiga-tiganya berbeda berarti, ya. Oke, jadi yang pertama video kali ini itu tentang London reversalnya, New Yorknya continue. Oke, nanti the next video kedua mungkin membahas tentang profil yang keduanya. Ini untuk profil yang pertama dulu. Di dalam daily profile ada London reversal. Apa itu London reversal? Yaitu berarti London pembalikan ya, atau London yang melakukan reversal. Pembalikan ya. Jadi di sini ada daftar isinya. Yang pertama itu time session atau sesi waktu ya, mengenai tentang sesi. Kemudian contoh dalam London bullish reversal, contoh London bearish reversal, frame atau kerangka ya, atau PDRA-nya. Kemudian time model atau model waktu untuk ciri-ciri London bullish, ciri-ciri London bearish, perdagangan bullish, perdagangan bearish, negative condition atau negatif kondisi, classic Tuesday, midweek reversal, consolidation reversal. Itu mencakup tentang profil harian, profil mingguan ya, bagaimana kita sudah mengantisipasi weekly profile. Lalu kemudian kita juga akan mengidentifikasi bahasanya untuk menyelaraskan ya weekly profile ke dalam daily profile tersebut. Nah, jadi gitu ya, makanya urutan video kemarin itu weekly profile ya. Lalu kemudian yang terakhir adalah HLC dan LHC, teman-teman. Oke, lanjut. Di sini tentang time sesi atau time windows sesi ya, untuk setiap session. Mungkin teman-teman seharusnya sudah tahu di mana setiap perdagangan itu memiliki jendela waktu atau waktu sesi ya. Sesi-sesi dalam pasar itu dibuka di waktu kapan ya kan. Oke, yang untuk dari daily profile itu dilihat dari London ya, kemudian sama New York. Untuk London itu untuk semua aset atau semua pair ya, untuk semua pasar itu udah dibuka dari jam 2 sampai jam 5 IM. Lalu kemudian New York Forex dari jam 7 IM sampai jam 11 IM, New York Index dari jam 30 sampai jam 11.00 IM. Itu menggunakan time New York UTC min 4 atau min 5 ya, guys ya. Seperti itu. Jadi, Pak, jangan pakai WIB ya. Ya, kita gunakan pakai time UTC min 4 atau min 5. Oke. Itu untuk time sesi. Untuk contoh London bullish reversal, kita akan lihat dari sini. Ya, Anda perhatikan di sini untuk ciri-cirinya atau bentukan London reversal New York continue. Dari midweek open dibuka atau dari 00 ya, itu London memiliki pembalikan ya setelah berada di PDA, kemudian memiliki London low dan New York sebagai continuation sampai ke draw on liquidity. Ya, ini untuk contoh London bullish reversal untuk yang bullishnya. Yang kedua London bearish reversal ya, ketika London memiliki pembalikan untuk turun ya, di mana harga dibuka di sini dalam perdagangan 00, harga dibuka midweek, lalu kemudian harga berkembang ke titik tertinggi sebagai manipulation atau mengambil titik tertinggi sebagai ayunan Judas, kemudian memiliki London high atau of the day-nya ya, high of the day dalam London harian itu, lalu kemudian pembalikan selama range London, dan ketika memasuki New York sesi itu New York memiliki sebagai kelanjutan. Jadi antisipasi New York sebagai continue ya, seperti itu jika kita memiliki London reversal. Oke. Jadi sabar, kita akan contohkan ya. Itu adalah ciri-cirinya. Lalu kemudian tentang prime atau kerangka model. Jadi
Di dalam premium ataupun diskon itu memiliki PDI yang sama ya. Di atas berarti sebagai external high itu relevant high atau buy sell liquidity, rejection block, breaker block, order block, breaker block, lalu kemudian fair value gap. Jika Anda belum tahu PDI seperti ini, berarti Anda harus mempelajari benar-benar dasar dari ICT VD Array ya. Lalu kemudian yang di bawah di diskon pun sama, external low sebagai sales liquidity atau relevant low-nya itu sebagai framework-nya atau key level-nya ya. Lalu kemudian rejection block, order block, breaker block sama fair value gap juga sama ya. Jadi seperti itu untuk frame-nya. Lalu kemudian untuk model waktu itu apa? Atau time modelnya. Jadi model waktu harian dari pembukaan sampai penutupan dari 00, 02 sampai 05 itu memiliki bentuk intraday reversal. Ya, bentuk intraday harian atau reversal atau pembalikan selama waktu London yang harus memiliki bentuk intraday reversal, guys. Jadi kalau udah memiliki London reversal berarti antisipasi New York sebagai continuation seperti itu. Oke. Jadi pada saat New York jam 7 sampai jam 11 atau New York Index dari jam 8.30 sampai jam 11, ini lupa gue nggak ketulis ya. Jadi pada jendela waktu ini memiliki ekspansi probabilitas tinggi, ekspansi kelanjutan teman-teman ya. Memiliki probabilitas yang tinggi ekspansi kelanjutan. Jadi sebagaimana contoh yang tadi di atas itu. Ya, untuk yang bearish ataupun bullish. Jadi ketika London memiliki suatu reversal ya, New York sebagai continuation itu memiliki probabilitasnya tinggi sebagai kelanjutan continue. Ya, ekspansi kelanjutan sampai ke titik draw on atau range low bearish-nya ya. Jadi intinya high of the day-nya pada saat London teman-teman ya, titik tertingginya. Oke, next di sini tentang London bullish. Ciri-ciri London bullish apa itu? Formasi dalam reversal London memiliki penyapuan likuiditas yang disebut sebagai Judas swing atau ayunan Judas. Terdapat change instead of delivery ya atau status pengiriman ya, CISD. Ya, atau itu berdasarkan dari order block guys ya, CISD itu memiliki status perubahan gitu kan, pengiriman dia ya. Pada H1 atau M30 idealnya yang untuk memperkuat ya, memperkuat CISD tersebut itu M30 atau 1 karena kita mencakup tentang daily kan, daily profile. Kemudian London berkembang bullish hingga waktu New York. Jadi London itu berkembang bullish ya sampai hingga waktu New York. Jadi ketika harga dibuka dari midnight ya atau 00, lalu kemudian London memiliki penurunan selama dibuka waktu London. Itu hanya untuk menyapu titik terendah sebagai area external low, berada di diskon, ya titik terendahnya. Lalu kemudian kita akan antisipasi bahwasanya London akan memiliki reversal. Tetapi kita akan menunggu konfirmasi, yaitu sebagai CISD. Ya, pada dasarnya ketika berada PDA, low of the day sudah terbentuk, CISD sudah terbentuk, berarti itu menunjukkan suatu London reversal sampai close dari jam 2 sampai jam 5 ya. Jadi kita antisipasi nanti New York-nya itu akan sebagai continuation. Nah, itu daily profile dari London reversal, New York continue. Baik maupun yang bearish pun sama, teman-teman ya. Jadi formasi dalam reversal bearish itu memiliki CISD dari ketika harga dibuka ya. Midnight 00 ya. Midnight ya, dari pembukaan harian 00. Ketika memasuki London, itu London memiliki penyapuan likuiditas. Kita juga tidak tahu ekspektasi bahwasanya London akan reversal. Nanti akan selaraskan dengan bias harian, weekly profile-nya. Itu akan diselaraskan kan, sesuai daftar isi tadi. Lalu kemudian ketika London memiliki penyapuan likuiditas dan memiliki status pengiriman, itu adalah pembalikan yang bagus gitu kan. Pembalikan yang bagus sampai dia bearish, melakukan bearish sampai close. Dari jam 2 sampai jam 5. Berarti antisipasi nanti New York ya, pada saat waktu sesi New York itu kita antisipasi bahwasannya New York akan kelanjutan sampai ke titik draw on liquidity atau bias hariannya ya. Seperti itu. Jadi antisipasi New York akan memiliki kelanjutan dari London reversal tersebut, teman-teman ya. Jadi ini adalah profil yang pertama, London reversal. Jadi nggak selamanya London reversal juga, guys. London console, London bullish tiba-tiba New York-nya turun. Ya, itu makanya itu dalam profil harian ada 3 seperti itu. Oke. Jadi harus paham ya, teman-teman ya. Oke. Lalu kemudian cara perdagangan intraday bullish ya, retracement intraday. Berarti retracement intraday selama perdagangan New York. Kita akan mengharapkan bahwasannya London sudah melakukan reversal ya. Kita sudah memiliki reversal London, low London sudah terbentuk dan ekspansi melebar atau menjauh setelah status pengiriman atau CISD sudah ada. Berarti ketika New York-nya itu akan antisipasi sebagai kelanjutan sampai ke titik draw on. Seperti itu.
Jadi apa yang harus kita lihat? Yang kita lihat aliran pesanan bullish retracement ke low London menjadi peluang buy selama New York. Ya, PDA M30 atau M15 untuk memperkuat narasi dia retracement sebagai kelanjutan. Jadi saat expansion berarti adanya retracement selama sesi New York untuk continue. Ya, pada dasarnya yang kita lihat sebagai continue adalah order block atau proportionnya dan fair value gap. Ya, untuk bullish. Untuk bearish pun sama, ya. Apa yang harus kita lihat itu sama. Ya, baik maupun yang bullish ataupun bearish. Seperti itu, ya, aliran pesanan bearish, retracement ke high London. Ciri-cirinya, New York dia mau retracement ke titik high London. Itu bukan berarti dia harus ke high London, bukan. Dia hanya seolah-olah retracement, ya, mencari PDA-nya. Apa yang kita cari sebagai order block atau external high sebagai buy side liquidity, relevant swing high, ya. Itu sebagai level dan kita akan melihat bagaimana cara pembalikan dia dan kita akan cara entry-nya juga, ya. Nanti kita akan contohkan di marketnya seperti itu. Ini contoh dalam external high-nya. Ya, pembalikan sebagai continuation. Ya, pembalikan sebagai continuation, pembalikan London, continuation New York. Itu seperti itu. Itu dari profile. Ya. Lalu kemudian negatif kondisi. Negatif kondisi itu adalah relevan reversal London tidak melibatkan suatu PDA. Nah, jadi hati-hati guys. Negatif kondisi itu ada dua. Yang pertama, London tidak melibatkan serangkaian PDA. Jadi tidak adanya London berada di PDA, tidak adanya London punya likuiditas, tidak membentuk suatu Judas swing, tapi dia tiba-tiba naik gitu, ya. Jadi antisipasi nanti New York-nya dia tidak akan continue. Jadi itu negatif, guys. Yang kedua, akan adanya rilis berita, guys. Jadi profilnya tidak terbaca. Gitu ya. Jadi tidak berada di PDA. Jadi low probability lah, negatif kondisi gitu. Ya kan? Kemudian sesi New York akan rilis berita, biasanya jam 2 PM ya, atau rilis berita FOMC, suku bunga, ataupun di jam 8.30 juga, ya kan, CPI dan berita-berita lainnya. Seperti itu. Itu akan adanya antisipasi, ya, antisipasi. Jika keduanya ini ada semua gitu, berarti negatif kondisi gitu. Kalau misalkan London itu tidak memiliki PDA, nah kita antisipasi bahwasanya New York tidak akan melakukan continue gitu, karena akan adanya rilis berita seperti itu. Ya, itu sebagai negatif kondisi. Oke, kita akan contohkan di market bagaimana London reversal dan New York sebagai continue. Oke, teman-teman, kita sudah berada di market XAUUSD. Ini sebagai contohnya untuk bullish dulu kita ya. Mungkin teman-teman bisa lihat dari sini dalam struktur harian. Ya, kita sudah melewati titik tertinggi ya, di high, low, high, dan kita hanya mencari yang namanya profil harian. Kita tidak perlu untuk mencari keseluruhannya, tetapi kita akan mencari profil hariannya akan diperkirakan lebih tinggi ataupun lebih rendah. Tetapi kita akan melihat penyelarasan di mana ini pada saat hari Rabu. Ya, ini adalah Senin dan Selasa, Rabu, dan Rabu itu melakukan bullish, ya, pembalikan dari bearish ke bullish. Dan itu adalah setelah penyapuan relevan low, ya, atau sebagai Profuse daily low-nya, ya, titik terendah dari hari sebelumnya, seperti itu Profuse, ya. Lalu kemudian apakah kita akan memiliki profil harian the next? Berarti kan antisipasi bahwasanya pada saat hari Kamis itu akan melakukan kelanjutan kah ke titik mana? Ke titik tertinggi di sini, ya. Itu sebagai acuan, sebagai draw on liquidity. Kita memiliki equal high dan harga tertinggi yang sama, relevan di sini, ya, teman-teman. Dan kita memiliki ekstrim di sini. Oke, berarti bias kita akan melihat bagaimana harga akan diperkirakan lebih tinggi lagi ke titik Profuse daily high-nya. Nah, itu mencakup tentang berarti profil harian, ya. Bagaimana ketika harga dibuka di sini, ya. Tetapi kita akan mencari yang namanya profil harian dari London, ya, London reversal dan New York continuation. Kita akan turunkan di lower time frame, misalnya 1 jam. Oke. Dan kita sudah memiliki yang namanya bias di sini. Dan begitu harga dibuka di sini, oke. Dan mungkin kalau misalkan kalian masih bingung dalam sesi, mungkin kalian bisa menggunakan kill zone, ya, di sini. Dan di sini nanti ada otomatis, ya, setiap sesinya. Tetapi ini baru Asia, harga baru dibuka. Kita akan fokus ke dalam London sesi. Jadi biarkan kita akan melihat. Nah, dalam pembukaan di sini itu pada dasarnya dia akan melakukan retracement, ataukah dia akan kegagalan mencapai level tertinggi, dia gagal untuk lebih turun lagi atau bagaimana. Tetapi kita akan mengabaikan itu. Kenapa? Karena kita akan fokus dalam profil harian, ya. Jadi ketika profil harian kita akan bisa antisipasi bahwasanya ini sebagai retracement dan reversal nantinya, ya. Oke.
Dari 00 dibuka di sini midnight open. Berarti kita akan melihat di mana harga melusuri. Di sini kita memiliki fair value gap ya. Sekaligus titik relevan low-nya. Tetapi kita belum memasuki London. Oke, kita turunkan M30 biar nampak jelas di sini. Oke, di situ. Kita juga memiliki fair value gap di M30 dan fair value gap di H1 juga sama ya teman-teman ya. Oke, tetapi kita akan menunggu London teman-teman ya. Jadi bukan di Asia ataupun New York. Kita akan memiliki ciri-ciri London yang melakukan reversal. Dan ini warna pink ini ya, itu menandakan suatu London sudah dibuka. Ini kan dari jam 2 ya, jam 2 IM. Berarti kita ngitung dari 00 ya, midnight. 00 midnight harga diperdagangkan lebih rendah ke titik key level previous PD array dari fair value gap dan relevant low sudah menyapu titik terendahnya. Apakah ini sebagai manipulasi? Jadi harga diakumulasikan ke titik terendah ya atau ke key level dan London open, apakah dia akan reversal? Kita akan menunggu yang namanya ini order block ya atau sebagai CISD-nya yang antisipasi bahwasanya London akan reversal seperti itu teman-teman. Oke, kita akan lihat dari sini. Oke. Jadi kita akan melihat setelah selesainya London ini. Nah, ini udah selesai kan? Selama time sesi London itu. Berarti London apa di sini? London memiliki pembalikan bullish. Apakah itu cocok untuk kita memperdagangkan New York sebagai kelanjutan ke bias tadi? Jadi untuk menjelaskan daily tadi yang ketika harga dari retracement itu sebagai manipulasi ya, manipulasi selama perdagangan London berhenti di sini dan harga terus akan diperdagangkan lebih tinggi lagi ke titik tertinggi di situ. Oke. Untuk menjelaskan biasnya ya. Jadi kita masih punya planning untuk naik. Lalu bagaimana ketika New York dibuka ya. Jadi ini sudah New York Open. Pada saat jam 7 AM, Anda bisa melihat dari struktur dari formasi profil harian harga dibuka 00 berkembang itu sebagai manipulation, lalu kemudian dia reversal, expansion, dia bahasa expansion. Itu adalah reversalnya. Jadi titik manipulasi. Ini London low. Kita anggap sebagai London low-nya di sini. Karena titik terendahnya. Atau bisa saja dia melakukan SM tidak pada saat aset yang sebelumnya ya kan, atau aset yang berpasangannya seperti itu. Lalu kemudian dan kita memiliki order block ya, itu sudah tertutup dan London melakukan bullish. Berarti antisipasi New York akan ke arah pergerakan lebih tinggi. Itu kita harus mencari yang namanya PDA. Yang tadi urutan PDA-nya itu berada di area M30 atau M15. Kita hanya memiliki order block di situ atau propulsionnya. Lalu kemudian kita memiliki fair value gap. Apakah New York akan lebih rendah lagi sebagai retracement? Berarti expansion, retracement kan? Retracement ke titik low London atau menuju titik low London, ciri-cirinya ya, ciri-cirinya gitu. Jadi dia harus retracement lalu kemudian expansion kan gitu. Kita akan lihat dari sini. Oke, itu berkonsolidasi di sini lalu kemudian dia manipulation untuk turun ke titik key level fair value gap ataupun order block ya, tetapi kita akan memakai PDA-nya itu adalah order block di sini. Lalu kemudian di M15 mungkin terlihat jelas di sana sama ya, bahwasanya apakah harga akan terus diperkirakan lebih tinggi lagi. Dan kita akan menunggu di mana? Yaitu order block di sini sebagai status pengirimannya dia untuk bahwasanya New York sebagai continue gitu kan. Hanya di situ. Dan kita akan menunggu itu tertutup atau menjadi pembalikan selama New York ini. Jadi di sini harga diakumulasikan lalu kemudian untuk sebagai retracement ya, untuk ekspansi ke titik tertingginya. Jadi berantisipasi bahwasanya London reversal, New York akan continue. Seperti itu teman-teman ya. Seperti itu. Jadi kita akan menjelaskan sama biasnya juga. Kenapa kita planning ke atas. Jadi selaras sekarang daily profile dan biasnya. Dan kita akan mengeksekusi di sini. Oke, right. Dan titik terendahnya di sini. Oke, dan 2 sampai 3 R. Di situ kita dapat 2,5 R ya, atau kalian bisa stop loss di order blocknya yang di sini. Itu bebas ya untuk manajemennya. Oke, kita akan lihat di sini. Apakah dia akan benar-benar dia continuation dan itu ya teman-teman. Itu adalah profil dari New York sebagai continue. Jadi New York ini akan mencapai level draw on liquidity sebagai kelanjutan karena London berhasil reversal dari titik terendah di sini sebagai key level setelah menyapu likuiditas sell-side liquidity, lalu kemudian status pengiriman order block. London berhasil close bullish ya, kemudian berada di atas titik tertingginya. Karena kita akan mencakup tentang draw on, pertimbangan liquidity, penarikan liquidity, harga harus di
tertarik diselesaikan pada saat New York untuk ke level tertingginya, seperti itu. Oke, untuk contoh yang kedua, kita akan contohkan di pair selanjutnya. Oke, kita sudah berada di area lagi. Di pair Enki ya. Di sini Anda perhatikan di sini. Kita memiliki struktur harian, bahwasanya kita memiliki titik terendah di sini, lalu kemudian titik tertinggi di sini, dan itu adalah range ya, pada dasarnya harga diperkirakan itu sebagai expansion atau dia pembalikan expansion kah. Tetapi kita akan melihat hanya di dalam profil harian atau relevan rendah. Kita akan mengabaikan ini semua karena itu terlalu jauh untuk kita planningkan ya, tetapi kita akan menyelaraskan ini. Bagaimana ketika harga diperdagangkan ini pada saat Senin dia melakukan bullish, lalu kemudian Selasa melakukan bearish. Itu Senin melakukan bullish setelah penyapuan titik likuiditas yang relevan low-nya di sana. Lalu kemudian Selasa dia melakukan penurunan juga, itu setelah penyapuan likuiditas dari relevan profit daily high-nya di situ. Lalu kemudian closingan bearish. Berarti antisipasi the next harian yang akan dibuka itu akan diperkirakan lebih rendah lagi sampai ke draw on previous daily low di situ, ataupun di sini yang menjadi failure itu. Ya, ayunan yang kegagalan itu failure swing. Berarti kan antisipasi di next harinya itu akan diperkirakan lebih rendah. Jadi bagaimana ketika harga dibuka di sini? Apakah kita akan melakukan apakah satu hari ini akan melakukan London reversal, New York continuation, atau bagaimana ya? Jadi ketika harga dibuka di sini, kita belum tahu harga akan kemana. Kita akan melihat profil hariannya seperti itu, teman-teman. Jadi kita akan turunkan di 1 jam ya di sini. Oke, jadi harga ini baru dibuka. Tetapi kita akan menunggu yang namanya 2 sesi selama perdagangan London ataupun New Yorknya. Jadi kita akan melihat di sini 00 nanti dibuka, baru kita akan melihat dari formasi Londonnya. Oke, di sini 00 sudah dibuka. Apa yang terjadi di sini? Di sini harga dibuka dari daily open ya 18, lalu kemudian 00 midnight open, tetapi kita punya range consolidation di sini sebagai external high dan di bawah sebagai external low. Oke. Apakah harga akan menyapu titik tertinggi karena ini adalah range consolidation ya? Berarti kita belum tahu jelas London akan di mana, tetapi kita akan menyelaraskan kan? Kita pengen menyelaraskan Londonnya sebagai reversal ya, untuk ke titik terendah di sini nantinya sebagai New York. Seperti itu. New York yang akan menyelesaikannya sebagai continuation kah? Ya, seperti itu. Jadi kita akan mengharapkan itu akan manipulasi ke titik tertingginya dulu, lalu kemudian diperdagangkan lebih rendah. Seperti itu. Oke, right. Dan kita akan mungkin turunkan ke lower time frame ya, M30 atau M15 untuk melihat nampak jelasnya pada saat waktu sesi. Oke, di sini harga sudah dimanipulasi atau keluar dari range consolidation ya, itu dia melakukan ekspansi. Apakah ekspansi ini itu adalah fase akumulasinya, lalu kemudian dia balik arah dibalas ekspansi? Apakah di sini sebagai manipulasinya? Berarti kan London itu melakukan Judas ya. London melakukan reversal, ayunan Judas swing, itu manipulasi dia ke titik tertinggi tersebut. Oke, right. Nah, Anda bisa melihat dari sini, selama pergerakan London itu ciri-ciri melakukan displacement dan kita menutup order block di sini ya sebagai status pengirimannya di situ. Mungkin nampak di M15 itu lebih jelas ya. Mungkin ada. Nah, di sini. Itu boleh teman-teman ya. Oke, right. Nah, di sini selama perdagangan London Anda bisa melihat dari sini ya. London melakukan manipulasi di sini. Harga seolah-olah ekspansi melebar menjauh ke titik tertinggi di situ, tapi harga langsung melakukan pembalikan. Berarti kita bisa antisipasi apakah London sebagai reversal, nanti New York sebagai continuation. Tapi kita akan menunggu closingan London terlebih dahulu teman-teman ya. Oke. Dia sudah mencapai titik terendah di sini sebagai range consolidation. Apakah kita memiliki perdagangan selama London? Bisa. Itu boleh sebenarnya. Tetapi kita kan hanya fokus ke dalam New York yang sebagai kelanjutan tersebut teman-teman ya. Oke, right. Kita akan lihat di sini closingan sudah bearish ya, berada di luar di bawah meeting open ini sebagai retracement, di expansion, retracement. Apakah New York dia akan gagal mencapai titik tertingginya London high di sini? Kita akan tandain di sini London high-nya. Oke, right. Di situ kita akan tunggu di sini selama perdagangan New York dibuka. Oke, di sini sudah open ya. New York sudah open teman-teman ya. Anda bisa melihat di sini open, dia retracement. Apa yang menjadi PDA New York
itu adalah dari CISD tersebut atau breaker tersebut di dalam PDA-nya. PDA dari si London tersebut. Jadi ini termasuk dalam PDA yang pastinya New York itu tidak boleh melakukan penyapuan likuiditas ke titik London High sebagai high of the day-nya. Karena kita berasumsi bahwasanya London ini sebagai reversal, New York itu sebagai kelanjutan, continuation. Apa yang kita cari di sini? Kita melihat relevan high-nya diambil dan ada sweep liquidity di sini, ya. Lalu kemudian kita memiliki order block status pengiriman di waktu sesi New York. Jadi disitulah kita berantisipasi bahwasanya ini adalah sebagai breakernya dan kita akan menunggu harga ke PDA tersebut. Oke, di sini dan stop loss di atas titik tertinggi di sini swing high-nya atau di sweep-nya di sini boleh. Jadi kalau kita mau naruh di sini sebagai protection-nya itu boleh untuk stop loss dan RR 2 sampai 3R atau kita selaraskan dengan arah bias yang kita miliki tadi ya untuk di daily profile tadi. Ya, lalu kemudian kita akan melihat di sini dan harga menyentuh breaker itu atau CISD itu ini adalah breaker block samanya ya. Atau CISD juga sama itu. Oke, kita akan lihat dari sini perdagangan selama New York sesi dan itu harga telah mencapai titik terendah yang kita tentukan sebagai draw on dan itu berhasil sebagai New York kelanjutan teman-teman seperti itu ya, alright. Dan itu adalah profil-profil harian di dalam London reversal, New York sebagai continuation. Oke, teman-teman. Jadi mudah dipahami ya untuk profilnya. Berarti profil harian itu adalah perilaku ya, perilaku dan kita akan menjelaskan di dalam satu hari itu untuk diperdagangkan lebih rendah lagi ketika kita menjelaskan dari weekly profile classic expansion ya, sebagaimana kita sudah jelaskan dalam daily profile dalam weekly profile ya. Itu pun di dalam daily profile juga dijelaskan dalam weekly profile tersebut gitu untuk antisipasi. Jadi satu kombinasi kita sudah mengantisipasi bahwasanya weekly profile akan kemana dan kita akan melihat profil hariannya apakah ada di dalam profil harian itu sebagai London reversal, New York continuation ya untuk materi yang pertama ini. Jadi untuk di next video itu akan adanya London, ciri-ciri London konsolidasi dan New York manipulasi. Oke, yang pertama video ini adalah daily profile London yang reversalnya. Untuk next video berarti dari London konsolidasinya, New York yang manipulasinya. Oke, alright. Cukup sekian dan terima kasih untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang belajar konsep ICT dari profiling ya. Jadi itu sangat simple dan mudah untuk kita pahami bahwasannya profil-profil harian itu tidak hanya cuma satu, jadi ada beberapa perilaku seperti weekly profile juga pada dasarnya profiling. Jadi kita akan bahas tuntas dalam profiling sebelum kalian memasuki ke entry modelnya. Jadi biar biar kalian paham dulu gitu kan profil-profilnya, gampang kalau ke model-model setup entry model itu ya. Oke, terima kasih. Gua Bob izin pamit dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video. Bye bye.